Ya, selamat datang di Dompet Kripto. Ini konten pertama gue di Dompet Kripto. Pembahasan kali ini kita lebih berfokus ke Bitcoin terlebih dahulu ya. Karena dari kemarin-kemarin nih banyak narasi kalau Bitcoin ini masih bisa cenderung naik. Tapi bisa juga kemungkinan dia mengalami penurunan atau koreksi kembali setelah kemarin mengalami kenaikan setelah keluar data PPI yang ternyata itu berada jauh di atas ekspektasi pasar dan akhirnya mengakibatkan ke market kripto yang mengalami kenaikan. Bisa kita lihat di ketakutan ya, di ketakutan atau fear and greed index di sini cukup masih netral ya, jatuhnya masih netral dan sudah sedikit akan mengalami kenaikan. Fear and greed index sekarang ini berada di 50, artinya masih netral. Kemudian bisa kita lihat kembali di indeks altcoin season. Di sini untuk altcoin sedikit ada kenaikan ya dari sebelumnya. Dari data minggu lalu yaitu di 52, ini ya di 52, dan di minggu sekarang nih ada kenaikan ke 66 poin. Dan untuk dominasi Bitcoin di sini mengalami penurunan. Jadi mungkin ya, ini mungkin bisa saja untuk alt season ini benar terjadi di kuartal 4 tahun 2025. Kalau kita lihat secara historis untuk dominasi Bitcoin ini perlahan mengalami penurunan ya, dari bulan lalu yaitu 58,9, kemudian 58, dan yang sekarang ini atau kemarin 57,6%. Dan begitupun sebaliknya, altcoin mengalami kenaikan, dominasi altcoin mengalami kenaikan, yaitu di bulan lalu itu sekitar 27,4%, kemudian minggu lalu 28,3%, dan kemarin berada di 29,1%. Artinya di sini terjadi rotasi ya antara dominasi Bitcoin dan juga altcoin. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin pertama ini karena beberapa data ekonomi Amerika Serikat ya, ini mengalami pelemahan ya dari sektor inflasinya, sehingga jika kita lihat di CME Group di sini tentang pembahasan tentang optimisme pasar untuk The Fed melakukan rate cut ini mengalami kenaikan. Artinya jika rate cut ini benar-benar terjadi di tanggal 17 September, ada kemungkinan ya, biasanya itu aset beresiko seperti kripto itu akan mengalami kenaikan. Ekspektasi pasar di sini The Fed akan melakukan rate cut di tanggal 17 ini ya, tanggal 17, dengan potensi ekspektasinya menjadi 4 sampai 4,25% ya untuk suku bunga di Amerika Serikat, dan persentase optimismenya cukup tinggi ya, yaitu 92,7%. Bisa kita lihat di sini mengalami kenaikan dan penurunan. Terjadi penurunan sentimen atau
optimisme, yaitu ketika satu minggu lalu berada di 89, kemudian beberapa hari ke belakang itu ada di 91, dan sekarang ada di 92,7%. Kenapa ini bisa naik? Pertama, kita lihat di data ekonomi kemarin yang baru keluar dan di CPI year on year. Di sini terjadi sedikit peningkatan yang sebelumnya di 2,7, kemudian forecast-nya di 2,9%, dan di aktualnya itu di 2,9%. Makanya kemarin sempat terjadi koreksi ketika data CPI year on year ini keluar. Namun selang beberapa jam market kripto kembali naik kembali ya. Nah ini dia jobless unemployment ya, unemployment claim-nya ini mengalami kenaikan ya dari 236 sebelumnya, kemudian di forecast-nya 235, tapi di aktualnya ada di 263. Cukup signifikan ya. Nah, jika kita lihat di 10 altcoin market cap ya. Kita lihat di sini. Di sini sudah mengalami beberapa kali penurunan dan kembali lagi mengalami kenaikan. Terlihat di sini ya kondisi demand-nya cukup tinggi di sini. Ini kita hapus dulu dah. Kemudian di sini naik lagi, dan di sini, dan ini sudah melakukan kenaikan yang cukup signifikan ya di market cap altcoin. Mungkin sedikit lagi akan mengalami kenaikan yang lebih dalam lagi ya jika kita melihat di tahun 2021. Jika kita melihat di tahun 2021 itu kenaikannya cukup signifikan, market cap-nya mencapai sekitar 400 billion USD di tahun 2021. Di bulan November ini cycle tertinggi ya, di 2021 cycle tertinggi, market cap altcoin top 10 altcoin mencapai 485, kurang lebih ya 485 billion. Dan di sini mungkin ada kemungkinan ya akan mengalami kenaikan lagi jika bisa mengalami breakout yang lebih tinggi lagi ya. Lalu untuk di Bitcoin ya, ini sepertinya masih dalam tren turun. Cek dulu. Ada. Sedang mengalami tren turun, akan tetapi masih berada di daily-nya ya, masih berada di atas garis EMA 100 dan EMA 50. Namun di sini ada candle sedikit ya candle yang bisa kita tahu ini arahnya akan kemana ya.
ada kemungkinan sih ini untuk Bitcoin akan mengalami penurunan terlebih dahulu, kemudian dia mengalami kenaikan lagi, dengan syarat di sini kemarin di 110, dengan syarat mungkin tidak lebih dari 111 ya, tidak lebih dari 111 USD, atau tidak melewati garis ini ya, tidak melewati resisten ini, tidak melewati support ini, tidak melewati support yang ini. Jika melewati ini kemungkinan akan turun kembali, dan di support kuatnya ada di sekitar 102 ya, 102 sampai 100 menurut pendapat saya, dan akan mengalami naik kembali. Jika kita lihat sebelumnya juga mengalami penurunan di sini di bulan Januari hingga Maret ya, dan dia mengalami kenaikan kembali. Di sini mengalami penurunan lagi di 21 Mei hingga Juni, dan masuk akhir Juli dia mengalami kenaikan lagi. Kemudian di sini dengan pola yang sama, ini mengalami penurunan lagi nih dari awal Agustus hingga September. Nah, pertanyaannya di sini, apakah September ini akan ditutup dengan September akhir ini ya? Apakah akan ditutup dengan ya yang seperti kita tahu penurunan atau red September, atau malah sebaliknya? Karena kalau jika kita melihat inflow ya, atau rotasi para pemain besar, bisa kita cek terlebih dahulu. Mereka dari akhir Agustus hingga September merotasi beberapa institusi besar merotasi ya dari Bitcoin, beberapa institusi besar atau merotasi Bitcoin ke altcoin atau Ethereum. Bisa kita lihat beberapa datanya di di sini ya bisa kita lihat nih Ethereum inflow ini mencapai 33 billion di kuartal 3 2025. Kemudian outflow Bitcoin nih mencapai 1,17 billion di kuartal 3 ya, di kuartal 3. Apakah ini akan menjadi perbedaan ya di bulan September ini dengan September sebelumnya? Mungkin kita bisa lihat nanti ya setelah tanggal 17 September 2025 penentuannya. Bisa kita lihat di sini aktivitas whale merotasi Bitcoin kurang lebih 5 billion yang dia pegang dan menjualnya, dan dikonversi ke 96.000 Ethereum. Ini kurang lebih di akhir Agustus 2025. Kemudian on-chain data. Ya lumayan banyak ya.
Simpelnya seperti itu, masih berada jauh di atas garis EMA. Dan ini sudah terjadi 3 kali ya, 3 kali kenaikan dan baru 2 kali penurunan. Di weekly dari Oktober ke 2024, kemudian mengalami sedikit sideways penurunan, naik lagi di Desember akhir, kemudian mengalami penurunan, dan ya setiap penurunan di weekly ini tidak lebih melewati dari garis EMA 50 ya, tidak lebih melewati garis dari EMA 50. Dan di sini masih jauh berada di garis EMA 50. Tapi di sini ada penutupan di minggu pertama. Minggu berapa ya? Di minggu tanggal 11, minggu kedua bulan Agustus mengalami penurunan. Dan di sini masih berada di ATH-nya ya, dari ATH ini 124. Jika sebelumnya di September 24 mengalami penurunan, kemudian di Oktober hingga Januari 2025 ya. Artinya di sini berapa hari ya? Kita cek dulu. Sini September hingga Januari 140 hari. Jika kita copy sini, kita cek dari April atau kita mau mulai dari Desember lagi. Dari September, ya sampai 2026. Mungkin bisa saja terjadi ya, cycle di sekarang ini. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan pertama gue di dompet kripto. Mungkin kurang lebihnya ya lebih enaknya sih lakukan riset mandiri ya. Artinya dalam artian disclaimer ya, di video gua kali ini bukan ajakan untuk melakukan buy atau sell. Artinya kalian bisa melakukan atau mengambil keputusan sendiri. Artinya jika keputusan yang kita ambil itu hasil dari kita sendiri, mungkin hasilnya akan lebih memuaskan ya. Artinya kita tidak terlalu kecewa, dan kita juga ketika tidak sesuai ekspektasi kita tidak terlalu kecewa, dan ketika sesuai ekspektasi tentunya itu akan menjadi sebuah terobosan yang baru ya untuk diri kita sendiri. Ya, disclaimer buat kalian yang nonton video ini bukan ajakan untuk investasi ataupun ajakan trading, karena trading itu beresiko tinggi. Tetap lakukan riset ya secara mandiri. Apa yang saya sampaikan di sini hanya beberapa insight yang saya ketahui. Cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.